utama psikologi pendidikan, ruang lingkup, serta manfaatnya. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses belajar mengajar, perkembangan anak, motivasi, evaluasi, serta faktor-faktor psikologis yang memengaruhi pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi pengetahuan, pemahaman tentang perkembangan kognitif, emosi, dan sosial siswa, pembawaan, sikap dan gaya mengajar guru yang memengaruhi motivasi belajar, proses tingkah laku, perubahan perilaku akibat proses belajar, pendidikan karakter, pembentukan nilai-nilai dan karakter siswa. Manfaat psikologi pendidikan di SD antara lain, mengidentifikasi kebutuhan belajar individu, memahami proses belajar siswa, mengelola emosi dan stres siswa, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan kebijakan pendidikan berbasis bukti, sosial dan contoh penerapan. Guru menggunakan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar siswa, lalu menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan permainan edukatif. Guru juga memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kedua, perbedaan teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky serta implikasinya. Perbedaan utama, Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap sesuai usia dan lebih banyak dipengaruhi oleh eksplorasi dan pengalaman langsung anak dengan lingkungan. Anak belajar secara mandiri melalui proses asimilasi dan akomodasi. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, budaya, dan peran orang dewasa atau teman sebaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep utama Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal ZPD dan scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan agar anak dapat mencapai potensi maksimalnya. Implikasi dalam strategi mengajar di SD, Piaget. Guru perlu menyediakan pengalaman konkret, alat peraga, dan aktivitas eksplorasi mandiri agar siswa dapat membangun pengetahuan sendiri. Pembelajaran berbasis penemuan discovery learning sangat dianjurkan. Vygotsky. Guru harus memfasilitasi kerja kelompok, diskusi, dan pembelajaran kolaboratif. Guru atau teman sebaya bertindak sebagai pembimbing scaffolding yang membantu siswa hingga mereka mampu mandiri. Ketiga, tahap perkembangan psikososial Erikson pada anak SD dan peran guru. Menurut Rick Erikson, anak usia SD 6-12 tahun berada pada tahap industri vies. Inferioritas. Pada tahap ini, anak belajar mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri melalui pencapaian di bidang akademik, sosial, dan keterampilan lainnya. Jika gagal, anak bisa merasa rendah diri dan tidak mampu. Peran guru untuk mendukung perkembangan ini, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba berbagai tugas dan aktivitas, memberikan pujian dan penguatan positif atas usaha dan hasil siswa, membantu siswa yang mengalami kesulitan agar tidak merasa gagal, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif, sehingga setiap anak merasa dihargai dan mampu berkembang. Keempat, tahap perkembangan moral Lawrence Kohlberg dan penerapannya di SD. Tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg, tingkat prakonvensional umumnya usia SD awal. 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman berbuat baik agar tidak dihukum. 2. Orientasi kepentingan pribadi berbuat baik untuk mendapatkan imbalan. Tingkat konvensional umumnya usia SD akhir. 1. Orientasi keserasian interpersonal berbuat baik agar diterima kelompok. 2. Orientasi otoritas dan aturan menaati aturan demi keteraturan sosial. Penerapannya, di SD, guru memberikan reward dan punishment yang konsisten untuk membentuk perilaku moral. Untuk kelas rendah, guru menekankan aturan dan konsekuensi sederhana. Untuk kelas tinggi, guru mengajak diskusi moral, studi kasus, dan refleksi agar siswa memahami alasan di balik aturan dan pentingnya empati serta keadilan. Kelima, jenis kesulitan belajar, disleksia dan diskalkulia, identifikasi dan dampaknya. Jenis kesulitan belajar, disleksia, kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengenali huruf atau kata. Diskalkulia, kesulitan dalam memahami konsep matematika, angka, dan operasi hitung. Identifikasi, observasi, guru mengamati perilaku belajar siswa, seperti kesulitan membaca, menulis, atau berhitung.
Wawancara. Guru atau konselor mewawancara siswa dan orang tua untuk mengetahui riwayat dan gejala yang muncul. Asesmen dasar. Menggunakan tes sederhana untuk mengukur kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa. Dampak terhadap proses belajar. Siswa dengan disleksia atau diskalkulia sering mengalami frustrasi, rendah diri, dan motivasi belajar menurun. Mereka memerlukan pendekatan pembelajaran khusus seperti penggunaan media visual, pembelajaran multisensori, serta dukungan emosional dan akademik secara berkelanjutan.